Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin wa aqama'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid, dengan niat yang sama, yaitu untuk bersama-sama menuntut ilmu agama, yang mana ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu fardu ain. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap orang yang Islam balik berakal, yaitu ilmu fardu ain, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam hati, di dalam menuntut ilmu agama dan dipahamkan, serta bisa mengamalkannya dan diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Disabdakan oleh Rasulullah itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan suatu kebaikan, maka orang tersebut akan dipahamkan di dalam tentang ilmu agama. Terlebih lagi ilmu fardu ain, ini ilmunya wajib perorangan, bukan ilmu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ada yang mengerjakan 1-2 orang, itu gugur aja sudah yang lain. Seperti misalnya sembahyang jenazah, ada orang yang menyembahyangkan misalnya telah berdua atau bertiga, yang lain itu kada berdosa lagi. Cuma menyakawa jangan kada turun bang, datang yak ini berataan juga. Yalah, jangan aku ada aja, jangan lain aja sudah aja. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain itu perorangan. Kada bisa di dalam rumah itu misalnya ada laki, ada bini, ada anak yang menuntut ilmu fardu ain, cuma abahnya nang laki aja, nang bini, nang anak kada gugur belum. Tetap dituntut untuk menuntut ilmu fardu ain itu. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, adapun tauhid itu untuk mensahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ilmu fikih itu cara kita menyembah, cara kita ubudiyah, beribadah lawan Tuhan. Supaya jangan sampai di dalam ubudiyah itu batal, tertolak. Nah, adapun tasawuf itu adab kita lawan Tuhan, adab kita lawan hamba-hamba Allah. Nah, jadi yang 3 ini wajib hukumnya bagi perorangan atau yang disebut fardu ain ngarannya. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kita menjalankan ibadah itu menghajatkan kepada sabar. Bukan hanya menghadapi ujian, bala dan musibah aja sabar. Orang beribadah itu menghajatkan sabar, bahkan nilainya di sisi Allah lebih besar daripada menghadapi sabarnya atas ujian. Nah, di dalam riwayat itu, orang yang sabar atas bala dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu diberi ganjaran 300 lipat ganda. Tapi kalau sabar dalam beribadah, sabar di dalam beramal, sembahyang itu harus sabar, membaca maulid harus sabar. Bilanya kada sabar, ya 3 puting jas airnya lingkau. Nah, menuntut ilmu sabar. Nah, itu ganjarannya lebih besar daripada sabar atas musibah. Itu dibalas Tuhan 600, ya lah. Nah, dan yang lebih besar lagi daripada itu adalah sabar antar kil ma'asiyah, meninggalkan dosa. Itu ganjarannya 900 lipat ganda, lebih menghajatkan kepada sabar. Nah, jadi kita di dalam beribadah itu menghajatkan kesabaran dan keistiqomahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi setiap sesuatu, apalagi perkara yang baik, maka itu disunnahkan memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, termasuk memulai membaca kitab, menyusun kitab, ya kan? Nah, jadi bacaan itu dimulai dengan Bismillah. Di dalam hadis Nabi itu, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ujar Nabi, setiap perkara yang memiliki kebaikan, perkara apa aja itu yang baik-baik, lalu tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut qali aqta, terpotong, maksudnya qalilul barakah, kurang keberkahannya. Jadi apa-apa itu perlu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu banyak mengandung di dalamnya itu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya lah, di dalam bismillah itu. Bahkan wajar di dalam riwayat itu, apabila orang hendak buring membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, bahkan daripada sesuatu yang dibenci yang kada dikatujuinya. Artinya orang ini di dalam jagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hukum Bismillahirrahmanirrahim itu ujar ulama ada 5. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukumnya. Bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi haram, bisa menjadi sunat, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi mubah. Jadi hukum bismillah itu ada 5. Ini tergantung keadaannya, waktu apa yang membaca. Yang pertama wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila wajib itu ketika di dalam sembahyang. Karena kan di antara rukun sembahyang itu ada rukun qauli. Di antara rukun qauli yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, jadi membaca suratul Fatihah itu wajib. Nah, di dalam suratul Fatihah termasuk ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik, Bismillah ada wajib. Kita ini kan mazhab Syafi'i, ya kan? Makanya jangan aneh kalau pian misalnya tulak berhaji berumrah 4 sembahyang di Masjidil Haram, imam mengangkat takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ada bismillahnya lah. Karena di sana itu mazhabnya ada mazhab Syafi'i berataan, ada Maliki, Hanafi, Hambali, 4 mazhab ada. Nah, jadi mazhab Maliki kada wajib bismillah itu. Cuma membaca begemat ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu orang sana mazhabnya beda lawan kita. Cuma jangan dibawa buli ke kampung. Mbah tuntung berumrah nih ya Allah. Mendengar di sana orang mbah angkat takbir langsung alhamdulillah karena baca bismillah. Nah, boleh kayalah sembahyang di kampung, di musalla, di masjid. Allahu Akbar. Maka jadi imam. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Subhanallah di makmum. Tinggal bismillah nih ya lah. Nah, jadi jangan dibawa nang lagu di sana ya lah, kampung tumbur kena orang. Jadi wajib membaca bismillah itu di dalam sembahyang. Bila tertinggal bismillah berarti tertinggal Fatihah di antara ayatnya itu. Ada sah ya lah Fatihahnya. Bila ditarusakannya maka tertinggal rakaatnya, kurang, harus menambah. Bila salam ada menambah, batal sembahyangnya. Karena itu rukun. Nah, hukum yang kedua pulang tentang bismillah ini. Ini ujar sidin hukumnya haram. Apabila haramnya ini ketika orang melakukan maksiat. Misalnya orang ini minum khamar, mabuk ya lah. Minum apa? Cap anggur ya lah. Kopi miring kan. Nak minum bismillahirrahmanirrahim. Itu haram hukumnya tuh. Haram ya lah. Karena ini melakukan dosa. Atau misalnya menggawi zina.
Nah, kemudian lagi hukum bismillah itu sunat yang ketiga. Nah, apabila hukum bismillah ini sunnah, itu ketika melakukan perkara-perkara yang baik. Misalnya hendak makan, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Hendak minum, bismillahirrahmanirrahim. Hendak berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Hendak berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah hukumnya. Hendak berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Hendak guring, bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tadi lah. Nah, cuma kayaknya di rumah baca, jangan di sini guringan beritaan. Nah, kemudian yang keempat hukumnya makruh. Nah, makruh ini ketika melakukan perbuatan makruh. Contohnya seperti misalnya berukuk. Berukuk itu makruh. Kalau malikat bismillahirrahmanirrahim, itu makruh jadinya. Tapi kalau dari ulama-ulama Hadramaut, kalau berukuk itu diharamkan lagi lah, haram hukumnya. Cuma hukum asalnya itu makruh. Apabila menimbulkan mudarat, jadi haram ya lah. Kalau di sana mudarat kada mudarat, haram topang ya lah. Nah, berdosa tuh bilanya berukuk, umpat pendapat yang haram. Tapi munnya kita nang berukuk ini umpat nang makruh aja lah. Berdosa terus kan berukuk. Ya lah. Cuma hukum itu terkadang berubah-ubah tergantung ilatnya, keadaannya. Al-hukmu yaduru bainal illah wujudan wa adaman. Terkadang berokok itu bisa jadi wajib. Berokok itu wajib bisa. Siapa? Bagi siapa? Nih, bebuhan nang supir-supir teripa. Bilainya kada berokok, mangantok. Maka nang dibawa ini penumpang menyelamatkan nyawa penumpang, hukumnya wajib. Maka ketika itu berokok bagi sidin wajib. Ada, namun yang ada apa? Matian penumpang. Seorang gitu namanya perwis tahun 4. Syekh Yasin Al-Fadani sidin itu di dalam riwayat ada kurang dari 200 batang sehari ini berokok. Tambah sisa pulang. Nah, jadi ditakuni oleh guru bangnya, guru Syarwani Abdan nih. Artinya napa jadi pianik anu benar kuat benar berokok. Kencang benar aja gitu berokok, tambah sisa pulang. Ada betukan enggak? Jadi jar saya Yasin. Anakku di sini kada berokok betukan aja. Ada artinya hikmatnya kan apa? Lalu berkisah. Jadi ujar saya Yasin, aku nih tamu siang malam datang, hari-hari nang datang nih orang nih hilang. Nah, aku nih sidin macam-macam dibukakan Tuhan hijab melihat ada nang rupa binatang, ya lah macam-macam nang datang nih. Jadi aku di sini kan ditahan bawa berokok ini kan makruh. Jadi asap tuh tertutup asap ya lah. Jadi normal pula ada melihat lagi ya lah nang hakikat diri orang tadi normal. Nah itu jadi gencang bener berokok di situ. Jadi munnya ada kawan 2-3 bungkus sehari berokok lah. Udah gencang bener, apa gerang kian jadi gencang bener berokok berenai aja. Menutupi kasap nih lah. Ada dasar masam juga liur ya lah. Berokok juga. Nah yang kelima mubah. Nah jadi mubah. Membaca bismillah itu mubah apabila ketika mengerjakan perkara mubah. Misalnya nih nah, ini kan botol aqua ini andak sebelah kiri ulun oleh. Ulun pindah ke kanan, apa hukumnya? Ada apa? Boleh ya? Kalau ulun membaca bismillah, mubah aja bismillah. Memindah benda nih. Di sini sebelah kiri, dipindah ke kanan nih, apa hukumnya? Kalau misalnya hukumnya sunat dia ke kanan atau wajib ke kanan, ada. Boleh aja di anak ke belakang kah, ke muka kah. Ini mubah aja. Ada apa-apa ya lah. Jadi membaca bismillahnya itu hukumnya mubah juga. Nah seperti itu ya lah. Nah jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sifat Rahman itu adalah sifat kasih sayang Tuhan terhadap segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, masuk orang kafir itu dapat kasih sayang Tuhan, buktinya diberi Allah Ta'ala makan, minum ya lah. Padahalnya sembahyang kada, puasa kada, tetap diberi makan nih. Banu sugih pada kita.
Nah, tapi kalau sifat rahim ini khassatun, ini khusus fil akhirah, di negeri akhirat, karena khusus untuk orang-orang yang beriman. Itu aja yang dapat kasih sayang Tuhan, dapat syafaat Tuhan, dapat rahmat Tuhan. Nah, yang lain pada orang beriman pada kawa pada dapat. Nah, ini sifat rahim Tuhan ya lah. Nah, jadi kita pun disuruh juga bersifat kasih sayang ya lah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apabila kita mengasihi sayangi makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di muka bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihi sayangi lawan kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Orang yang bersifat kasih sayang, orang yang bersifat pamarasan, itu akan dikasih sayangi Tuhan, dimarasi Tuhan juga. Ya, kisah Nabi Ibrahim ya, orangnya ahli ibadah, dibukakan Tuhan hijab melihat orang-orang maksiat, angkat tangan berdoa, ya Allah musnahkan, matiakan aja sudah. Ya, kadang ya lah, orang nih di dalam duduk kebaikan, duduknya di dalam kebaikan, lalu melihat orang-orang yang pendosa ahli maksiat, lalu timbul aja mulai benci hati, lalu hendak mati ya lah, didoakan mati, dibukakan hijab, didoakan matian pulang. Ya Tuhan berhabisan hamba kau ini. Nah, maka disuruh kita mengasihi sayangi dengan mendoakan mendapat taufik, mendapat hidayah, mudahan taubat. Nah, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu lillahi rabbil alamin, bagi atau milik Allah Tuhan semesta alam. Jadi seluruh pujian itu berataan milik Tuhan. Bilanya milik Tuhan berarti lain milik kita. Berarti kita jangan mengakui pujian itu. Nah, karena kita ini diandaki Tuhan yang baik-baik itu adalah mazhar daripada sifat jamalullah. Diandaki Tuhan bungas, diandaki Tuhan sugih, diandaki Tuhan alim, itu tajalli sifat ilmu Tuhan di dalam hamba. Tajalli sifat Tuhan yang al-ghani, ialah yang maha kaya. Nah, jadi nang sugih itu hakikatnya Allah, nang alim itu Allah ialah. Kalau dipuji orang, ma alimnya, ma sugihnya, ma bungasnya, ma rajinnya, ma ibadahnya. Nah, maka jangan sampai kita mengakui di situ. Bila kita akui merasa itu adalah milik kita, timbul sifat sombong. Maka kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah, berarti lain milik kita. Karena kita ini kadang-kadang memiliki apa-apa. Jangankan sifat kebaikan, ya lah, bahkan diri kita pun milik Allah Ta'ala juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Nah, seperti itu. Kadang apabila lupa ketika pujian terhadap diri kita, orang memuji diri kita, lalu kita lupa ini adalah nikmat Tuhan, yang timbul sifat ujub, timbul karena sifat kibir, macam itu berataan sifat-sifat mazmumah yang merusak di dalam batin kita. Nah, jadi alhamdulillah itu lillah, milik Allah berataan. Nah, jadi ujar ulama, pujian itu ada 4 macam. Pujian itu ada terbagi 4 ya lah. Yang pertama ada ngarannya puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala memuji dirinya. Ujar Tuhan apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu kuasa atas segala sesuatu. Ini ngarannya puji qadim bagi qadim. Tuhan memuji lawan diri dan seorang. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Artinya Allah Ta'ala memuji hambanya. Tuhan memuji lawan hamba. Rasulullah dipuji Allah Ta'ala. Ujar Tuhan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang sangat luar biasa. Ni'mal abdu innahu awwab. Nah, jadi ini Allah memuji hamba. Ini artinya puji qadim bagi hadis ya lah. Yang ketiga itu puji hadis bagi qadim. Kita memuji Tuhan, makhluk hamba memuji Allah. Itu ngarannya puji hadis bagi qadim ya lah. Ujar kita misalnya alhamdulillah,
segala puji ya Allah milik pian nang maha memberi, Ar-Razzaq maha memberi rezeki, ya lah, Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Nah, kita memuji Allah itu artinya puji hadis bagi qadim. Yang keempat itu puji hadis bagi hadis, ya lah. Nah, ini hamba memuji hamba, sesama kita kan bisa aja berpujian, puji-pujian, ya lah. Misalnya kaum nih, misalnya bungas benar orangnya, suara bagus pulang, ini artinya puji hadis bagi hadis, sesama hamba berpuji-pujian, ya lah. Nah, namun ujar ulama hakikatnya satu aja. Yang pertama tadi itu puji qadim bagi qadim. Artinya Allah Ta'ala memuji dirinya, karena segala sesuatu yang terjadi ini adalah lepas daripada af'alnya Allah Ta'ala. Atau kalau di dalam tauhid lah, di dalam tauhid itu tauhidul af'al, mumpasil fil af'al, tidak ada satu perbuatan pun yang lain daripada perbuatan Allah. Nah, hakikatnya berarti Tuhan memuji dirinya juga. Amin. Jadi alhamdulillah, banyak bersyukur lawan Tuhan, karena ucapan alhamdulillah itu tanda orang syukur lawan Tuhan. Orang syukur itu orang nang di dalam nikmat. Orang dalam nikmat itu orang ahli surga. Jadi pian monnya hendak tuh lah menimbulkan bujur-bujur rasa syukur lawan Tuhan. Monnya hidup nih asa anak gelisah aja terus, galau aja terus, padahal awak sehat aja, makan gencang aja, berokok deres saja lah, masih aja galau aja terus, gelisah aja. Cobaan pian ke rumah sakit kena hilang. Nah, hilang ngasih tuh mencari siapa aja satpam, mau hilangnya siapa? Pokoknya berita anak sakit nak hilangnya. Di hati orang-orang nang garing, ada nang beimpos, ada nang betutup napa ngarannya oksigen macam. Karena kalau bergerak, ada nang koma itu bilanya koma tuh imbahnya titik kayak lagi lah. Innalillah. Artinya kita ini masih apa? Banyak nikmat lagi nang diberi Allah Ta'ala. Syukur masih lawan Tuhan, ya lah. Nah, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan dengan Allah lah kita meminta pertolongan atas perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara agama. Jadi kita kada lepas berataan awakal kita, pertolongan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa ikhtiar kita, usaha kita ini seakan-akan memberi bekas. Mapang bilanya bagaimana pindah pasti ya lah. Pokoknya bilanya aku menggo ini pasti berhasil. Aku nih bilanya bertanam misalnya 2 hektar pasti 3 ton sebulan. Hehehe ya lah. Ini mah ancang-ancang nih sudah ya lah. Berhimat pegawai berusaha ya lah, bertanam macam itu seakan-akan seorang nang beisi kudrat iradat ya lah. Padahal kita ini hanya suruh berusaha berikhtiar. Nah, kita pasrahkan lawan Tuhan setelah itu. Ini kada belum apaan sudah lengkap dah, pulpen, buku, kalkulator. Yalah, hitung, hanya bertanam ya lah. Nah, kada lewas taman sekalinya. Kenapa tuh mahirangan kenapa? Warik, landak macam-macam ya lah diumbutinya ya. Nah, itu ngarannya tul amal, panjang angan-angan, itu dilarang panjang angan-angan. Ini malam hanya berencana lawan nang bini nih bepandiran anu manya ini isok anak mencari anu ikat akulah apa ngarannya nih tampirai bulah lokah ya lah. Nah, jadi karena kita pasang ya lah di sungai-sungai itu nah, karena bilanya banyak dapat kita kumpulkan kita jual. Nah, wah ini kan iwak larang. Nah, jadi karena duitnya kawak segala nukar kendaraan. Nah, kawak kita berjalanan di Marayon. Emang bunyi pasti maksudnya. Jadi mendengarna anak bunyi kendaraan nih. Jadi anak numpat bae. Ada kawa jenang bapak ya lah. Kami berdua aja umak mau dahulu. Mak pokoknya numpat bae di mana kah di Satang kah? Oh, marahin nang kuitan tadi mana piling ke anak. Jurang kada kau umpat kada kawa tahu lah aja. Padahal mencari bahannya aja kan belum lagi. Mencari apa kaikatnya aja belum lagi. Anak mah menangis. Itu tuh amal ngarannya aja panjang angan-angan ya. Nah, jadi kita bertahan meminta pertolongan lawan Tuhan. Urusan dunianya, urusan agamanya, bukan berarti kita pasrah meninggalkan ikhtiar. Ada tetap ya berusaha, tatap kakabun tatap, begawi tatap ya lah.
Cuma keluarnya kita pada rumah bismillah tawakkaltu, napa bacaannya? Bismillah tawakkaltu alal, ada alal kabun. Kalau bang misalnya tuan bismillah tawakkaltu alal kabun, bismillah tawakkaltu ala karet, ala sawit, kan ada pasti bacaannya Allah. Jadi tawakalnya itu lawan Tuhan, ikhtiarnya digawe, setelah itu kita pasrahkan lawan Tuhan. Dah, janganlah bedahulu pasrah, berusaha ada, aku aja pasrah aja lawan Tuhan ya lah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimi an-nabiyyin, dan senantiasa salawatnya Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup daripada segala nabi-nabi. Jadi kada ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, kada ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bilanya ada maka aku nabi setelah Nabi Muhammad, itu jelas dah itu nabi palsu ya lah. Walaupun dilihat zahirnya ada bisi kelebihan, tetap ialah itu dolun mudilun, sesat menyesatkan, jangan diikuti, jangan diumpati ya lah. Emang alihangar manusia banyak nih ya lah, ada aja kan nang mau umpati, jangankan nabi ya lah, bakal ku Jibril aja tuh ada yang umpat ya lah. Nah, wa alihi wa sahbihi ajmain, dan atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sekalian. Artinya salawat Allah Ta'ala itu senantiasa juga kepada keluarganya Rasulullah SAW. Jadi para habaib, zuriat-zuriatnya Rasulullah itu terus menerus. Kullu nasabin wa sababin munqati'un illa sababi wa nasabi. Nah, setiap nasab itu putus kecuali nasab ujar Nabi. Itu nang ada pernah putus ya lah. Nah, jadi kita jangan sampai terpengaruh ya, dengan ilmu atau ajaran-ajaran yang kada percaya dengan zuriatnya Rasulullah. Nah, ini banyak pian ya lah, orang nang kada percaya lawan habaib, menentang lawan habaib, dipadahakannya ada lagi ya lah zuriat Nabi saat ini. Nah, jadi hati-hati jangan sampai umpat ya lah. Karena orang yang memusuhi lawan keluarganya Rasulullah, walaupun orang itu penyembah yang ibadah, itu balasannya finnar ya, finnar. Jadi Rasulullah itu penutup daripada segala nabi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dan tidak ada memiliki daya dan upaya terkecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya apa? La haula wala quwata, ay la haula antara kil ma'siyah wala quwata an fi'lit ta'ah. Artinya kita ini, hamba ini hakikatnya tidak ada memiliki kekuatan di dalam meninggalkan perbuatan dosa, dan tidak ada memiliki upaya untuk mengerjakan perbuatan taat. Illa billah, ai bi'aunillah, terkecuali dengan pertolongan Allah. Nah, maka disinilah nampak kita pandang pertolongan Allah di dalam setiap perbuatan amal ibadah kita. Mulai kita berwudu sampai kita sembahyang mengangkat takbir Allahu Akbar, kita pandang itu adalah pertolongan Allah. Karena hakikat hamba itu la haula wala quwata. Kenapa jadi kau mengangkat takbir, kau membaca Fatihah? Illa billah, itu semata-mata pertolongan Allah. Nah, jadi kita disuruh syuhudul af'al, memandang ini perbuatan Allah di dalam setiap amal ibadah kita, supaya bujur-bujur lillahi ta'ala, sesuai yang disambat ya lah untuk Allah, sesuai yang kita ucapkan tuh lillahi ta'ala. Karena kita nih nah hendak misalnya beribadah, hendak menggawi amal, nah apakah misalnya telah sembahyang kah, puasa kah, hadir di majelis ilmu kah, baca salawat kah, baca Quran kah, kita nih nah ada keinginan hati itu, siapa yang memberi? Siapa memberi? Allah. Berarti datangnya kebaikan yang ada di dalam geritik hati kita itu minallah, datangnya daripada Allah. Awak kita maulah seorang, awal kita maulah seorang lah, kata kawa, karena itu datang daripada Allah, ngarannya hidayah.
Kalau kita gawi, kita gawi ini kebaikan tadi kita kerjakan. Nah, ini pulang billah pertolongan Allah ngarannya taufik. Kata kawa kita munnya kadada taufik Tuhan, kadada pertolongan Tuhan, niat tinggal niat, keinginan tinggal keinginan. Banyak orang nang di dalam hatinya aku hendak hadir ke majelis ilmu nih, hendak ialah hadir ke masjid, tapi orangnya satrok. Itu niat tinggal niat. Padahal bagus saja sudah niatnya hendak menggawi kebaikan. Aku nih hendak benar mengamalkan puasa Senin Kamis, tapi orangnya penyakit mah. Jangan puasa seharian, jam 8 kan sudah liot, liot, ada tahan. Artinya ini hanya diberi hidayah, taufik belum dapat. Nah, orang yang kau menggawi ibadah itu billah dengan pertolongan Allah, itu taufik Allah Ta'ala. Banyak kayak orang yang hendak aku hendak benar bersedekah ke masjid, ke musalla, ke kubah, ke majelis lah. Cuma duitnya ada. Nah, berarti ngarannya kebaikan yang kita gawe ini billah, asalnya minallah. Kita kalau ada kau boleh seorang, Tuhan yang memberi, datangnya daripada Allah, minallah. Kita kerjakan billah, pertolongan Tuhan. Kemudian amal ini gesan siapa? Lillah, ulangnya untuk Tuhan pulang. Mudahan dipahamakan ya lah. Nah, jadi ujar sidian makna la haula wala quwata tadi la qudrata likulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyil azim. Tidak ada makhluk itu memiliki kudrat, kemampuan untuk melakukan amal apapun terkecuali itu pertolongan Allah Ta'ala. Nampak di situ pertolongan Tuhan. Apa Tuhan itu nampak. Lamunnya orang menyangka bahwa nang kawa membaca Quran itu lisannya, yang kawa berzikir bertasbih itu lisannya. Cobaan tatak ilatnya tuh, hendak di hadapan suruh lagi dapat berzikir kaulah, suruh bersalawat kaulah, kata kawa lagi. Jikalau hanya menyangka tangannya ini nang kawa mengatik tasbih, kawa ialah membantu bersedekah, tatak hendak di hadapan julungi tasbih kawa mengatik lah, kata kawa lagi ialah. Ini menunjukkan berataan itu adalah pertolongan Allah. Kita pandang pertolongan Allah Ta'ala paling nyaman sudah, paling mudah sudah, setiap amal itu kita pandang ini pertolongan Allah Ta'ala. Nah, kemudian pulang paslon arkanul islami khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini sampai jam berapa kita nih? Petakna dulu ya Allah. Kalau enak. Sampai jam berapa ngomong? Hah? Katanya nang sadangnya aja tuh ya Allah. Kalau kalawasan pulang kasihan pulang pian ya Allah. Nah, satu tomat lagi ya Allah. Kalau kan siang sudah lapar, buan pian ya Allah, begitu nah uyuh malam pulang aturannya nang nyaman malam kan apa ya? Nah, ya Allah, nang nyaman tuh santai di rumah nonton TV ya Allah. Sambil berubah berokok mengopi ento kalau lah bergantian ya bang anak kawasan sambil mengopi berokok. Aturannya tenang nyaman tuh santai, tapi kawa pian menyisihkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu itu luar biasa. Itu nikmat yang paling genal sudah, nikmat paling besar situ daripada Allah Ta'ala, karena ada beritaan orang kawa ya. Cuma kadang ya nikmat nang nisbahnya kepada agama, nisbahnya kepada akhirat itu kadang banyak terlupakan. Kita cuma melihat nikmat zahir dan menganggap itu lebih besar daripada nikmat akhirat. Padahal ujar Tuhan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, akhirat, nikmat agama, nikmat akhirat itu lebih baik daripada dunia. Cuma bedanya ialah antara dunia lawan akhirat, dunia ini nyata, akhirat ini belum nyata lagi. Pian duduk sejam, 2 jam di majelis ilmu, pahala itu kan kelihatan. Lain kan begawi sejam 2 jam, nah ada hitungannya, ada duitnya ialah, ada hasilnya langsung. Nah, tapi ialah ini masih hidup di dunia. Ketika sudah meninggal, hanyar tahu arti pahala dalam kubur betapa berharganya. Ternyata akhirat itu nang nyata. Dunia bang, itu
tinggal cerita aja lagi. Nah cuma ini kenapa disembunyikan Tuhan, ada dinampakkan Tuhan pahala. Seandainya dinampakkan Tuhan pahala itu lah daripada amal ibadah, habis ketika lagi orang nambah gawinya. Ibak masih gitu kada kamuatan ya lah. Ada dilihat akan Tuhan beneran. Jadi zaman Rasulullah ya lah, Abu Hurairah pulang ke pasar Madinah, bakuriyak ya lah. Wahai ahli suq, wahai ahli pasar. Rasulullah berbagi warisan di masjid. Rasulullah berbagi warisan di masjid. Kira-kira apa yo di dalam pikirannya? Mendengar nih, berbagi warisan berarti nang di dalam pikiran apa yo? Duit, harta. Entah kalau lah, mendengar berbagi warisan, jangan orang bahari kita kan wah ini menyangka pasti teh duit ya lah, harta. Ngapa deh orang-orang nang di pasar datang ke masjid hendak mendapatkan apa warisan Nabi nih, baik sampai ke masjid itu ada berbagi duit, berbagi harta, nang ada apa pelajaran, pengajian, nyampaikan ilmu. Jadi ujar nang orang pasar tadi, terus tak warang ini nih, ada berbagi duit ya lah. Jadi ujar sahabat tadi, itu sudah warisan Nabi. Karena Nabi itu lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi kada mewariskan dinar dan dirham. Nabi kada mewariskan harta. Walakin warasu al ilma. Para nabi itu mewariskan akan ilmu. Ilmu itu warisan Nabi. Makanya orang yang memiliki ilmu disebut ulama. Siapa mereka itu? Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Karena yang diwaris mereka itu adalah ilmunya Rasulullah. Jadi kita datang ke sini hakikatnya ini mengambil warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kegampangannya lah. Warisan Nabi yang diambil. Nah cuma itu bang tadi sabar, kita di dunia sabar aja lah. Kita hidupnya kada sampai nang 200-300 tahun. Ada nang 60-70 aja lah. Out dah. Ada nang 50 aja game sudah ya lah. Jadi seapa deh mahadang bersabar artinya dengan beberapa tahun dibanding karena di dalam kubur menunggu kiamat itu lebih atuha di dalam kubur umur kita daripada di dunia. Kita di dunia misalnya berumur 70-80 misalnya lah dan panjang umur beratan. Nah dibanding umur karena di dalam kubur setelah mati menunggu kiamat atuha dalam kubur ya lah bisa sampai 600-an bahkan ribuan tahun. Maka nang di dalam kubur ini nang penentuannya luar biasa. Bisa jadi kuburnya itu raudatun min riyadil jannah, jadi kebun daripada kebun-kebun surga, atau hufratun min hufarin niron, menjadi jurang daripada jurangnya api neraka. Nah, waktu di dunia inilah kita maulah sanggup, maulah bekal untuk menuju perjalanan perlayaran yang abadi ya lah. Kalau misalnya lah pian nih ada orang mau umrahkan anu haji anu kaum misalnya lah marina pian kena bulan kaina kami umrahkan, ini contoh lah, contoh yang didatangi biasa bujur ka guru aja ya lah. Ini contoh diumrahkan kira-kira pian mahadang sabulan tuh mencari sango kada, menyiapkan kada. Sabulan bedulu tuh persiapan sudah. Kenapa? Karena ini tahu pacangan tulak jauh. Ya enggak, jangan kan nang berumrah tulak jauh, nah anak kakabun gitu malam bisa dia deh. Ya Allah bisa sanggup menyiapkan gesan isok. Nah, apalagi nang kita tuju ini perjalanannya nang sangat panjang, perjalanan yang abadi menuju negeri akhirat. Nah, tentu membawa bekal harus banyak ya lah. Nah, karena penyesalan kan. Nilainya ada banyak. Nah kemudian arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ujar Residen ada 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ini pelajaran akan bahari ini lah. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, meletus balon. Ini ada apa ya lah? Lagu balon kok.
Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Rukun itu tihangnya, pondasinya ya lah. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah ini nih yang pertama nih, pondasi keyakinan yang pertama adalah syahadat, penyaksian. Apa yang disaksikan? Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kayak apa kita menyaksikan Tuhan? Maka ada melihatnya. Menyaksikan Allah Ta'ala di sini maksudnya bukan dengan mata biji yang ini, kepala ini ada. Menyaksikan Allah Ta'ala itu bi'ainil basirah, dengan mata hati, yaitu dengan keyakinan dan keimanan. Itu menyaksikannya. Ada kayak kita menyaksikan melihat nangka ini ada. Ya Allah. Hati-hati nih, banyak kan yang menyaliwingakannya Allah. Biarnya bersaksi lawan Tuhan, melihat aja lawan Tuhan lah. Nah, maka dia melihat itu palsu penyaksiannya. Karena datangnya ke rumah tah malamnya. Gue jarum 2 kilo. Nah, maksud asyhadu menyaksikan itu di ainil basirah, dengan pandangan batin, dengan iman, dengan keyakinan, dengan i'tikad yang kuat. Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada mengandung 41 aqaidul iman. Wa anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Di situ ada mengandung 9 aqaidul iman. Nah, kalau digabung ditambahkan menjadi 50 aqaidul iman. Nah, pandang 50 aqaidul iman, kita kan wajib nih mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal sifat-sifatnya. Berapa nang wajib? 20. Nang wajib ya, padahal sifat Allah Ta'ala itu ada terbatas 20. Sifat amalat kesempurnaan Allah Ta'ala itu la nihayata, ada kesudahannya, banyak. Nah jadi nang 20 itu mulai wujud, idam baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kaunuhu, qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalim. Itu 20 nang wajib. Lalawanannya 20 yang mustahil, ditambah yang harus 1, berarti berapa? 41. Nah 41 ini terhimpun karena di dalam kalimat la ilaha illallah. Nah hanya sifat Rasul nang 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, awan. Napa lalawanannya nang 4 mustahil, 8 tambah yang jaiz 1, a'radul basyariyah, berarti 9 itu terhimpun di dalam wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat itu ada kegempangan pian rahasianya di situ luar biasa. Itu betulis di tiang-tiang aras la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jauh sebelum diciptakan Nabi Adam, itu nama Rasulullah sudah bersanding dengan nama Allah. Wa rafa'na laka zikrah, diangkat Tuhan nama Rasulullah itu. Jadi makna la ilaha illallah itu karena ulama macam-macam ya lah maknainya. Ada maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang sebenarnya disembah kecuali Allah. Karena banyak orang namanya nyembah selain Allah, ada macam-macam ya lah. Nah jadi al-ma'bud bihaq, yang sebenarnya disembah itu adalah Allah Ta'ala. Nah itu rukun Islam yang pertama. Sudahlah bersyahadat lah. Kan rukun pertama syahadat, yang kedua sembahyang. Sembahyang ini kan yang kedua sembahyang ibadatan. Ini yang pertama nih nang rukun bersyahadat nih. Udahlah. Udah coba aja. Waktu ajan tuh asyhadu alla ilaha illallah ya. Itu syahadat ajan. Aja waktu sembahyang nang at-tahiyatul asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat tahiyat sembahyang. Ini Islamnya mulai dari bawaan orang tua bang ya. Nah cuma di dalam kitab Dasuki kalau ada khilaf ya, walaupun kita ini sudah Islam mulai bawaan orang tua, itu minimal sekali seumur hidup nang kita mengucap 2 kalimat syahadat ini,
menggugurkan rukun yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa niatnya? Niatnya ya tadi melaksanakan rukun pertama. Kalau kita nang bertahiyat itu rukun sembahyang. Nang waktu berdiri itu ajan ya lah. Nah, itu tuh ujar ulama dulu. Nah, yang kedua pulang wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Nah, ini adalah rukun Islam yang kedua. Maka mendirikan sembahyang ini ujar ulama al-mulazamatu wal istimrar ala ada'i shalah bi jami' arkaniha wa syurutiha. Artinya menggawinya ini terus-terusan. Apabila orang ini sudah balik, berakal, yalah, kemudian sampai dakwah, sampai pengarangnya ilmu, tuan gurunya ada, wajib yalah, mukallaf sudah. Nah, jadi orang nang balik itu akalnya sehat, bulughud dakwah, artinya ada hiji tuan gurunya, itu mukallaf sudah, wajib sudah. Kalau lalakian kan baliknya dengan ihtilam, biasanya bermimpi. Kalau bibinian baliknya dengan haid. Cuma ada juga bibinian itu kada haid, itu baliknya dengan umur kena. Umurnya misalnya kada ada keluar haid, ya cuma umur salawi sudah, itu wajib sembahyang. Anak kami anu aja apa haji anu belum balik lagi. Nya kada ada haid kada wajib sembahyang nya. Wajib haji berapa umurnya salawi pang ya. Itu bisa membalik sudah. Wa itauz zakah, dan pulang membayar zakat. Nah, ini kedeberataan nih lah, artinya orang-orang nang mampu aja. Kamu nang susah nang apa nang dijakati. Nah, jadi nang wajib bayar zakat ini orang nang mampu. Karena ada pembahasan khusus masalah zakat. Zakat itu macam-macam. Ada zakat biji-bijian, nah masuk kena nang kayak apa? Gandum, benih daerah kita nih, nah berapa kadar zakatnya? Nah, itu tuh nisabnya. Ada zakat binatang ternak, binatang nang berkaki 4 lah, kambing, sapi, kerbau, kadangan, unta, lambu. Ayam bang ya, ayam kedua wajib kan, ini berkaki 4, ayam 2 aja. Kucing bang ya, kucing itu lain binatang ternak, karena kalau dimakan. Nah, itu zakat apa ngarannya tuh? Hayawan, binatang. Ada kena zakat emas, zakat perak, rikas, harta patahan. Ada lagi zakat fitrah. Nah, itu ada khusus karena pembahasannya tuh lah, masalah zakat. Jadi lamun misal kalau pian diberi orang zakat, pian diberi orang zakat, gimana kah masuknya tuh lah, misalnya sangkutnya di mana kah? Ada tuh masuknya di antara asnaf 68. Diberi orang zakat kira-kira nah, ini nih orang sugih nih, bejakat lawan pian. Sekali dibuka amplopnya 10 juta. Panjang perihingnya oleh buka 10 juta. Kira-kira nang apa? Nang terlintas di dalam pikiran dan hati pian. Berdoanya doa apa yuk? Pak Haji lah tahun tadi. Napa? Jangan kadingat lah bejakat lawan ulun pulang gitu lah. Ya kan? Dan pas menerima itu 10 juta. Imong bener lah. Pak Haji lah. Yang kadingat tahun tadi bejakan pulang aja. Itu salah. Itu artinya pian berdua miskin. Ya Allah, bila orang menerima zakat tuh minta lawan ya Allah ya Rabbi mudahan ulun kawa juga bejakat. Artinya apa yo? Sugih. Nikah deh menerima dan dapat pulang ya tahun tadi. Itu sama ya pada minta dan aku miskin. Nah, itu ya Allah. Orang minta mudahan kau bejakat juga. Sugih artinya. Nah, kemudian kau berzakat bertahan ya lah. Berarti sugih bertahan becangan. Puasa umur Ramadan, dan wajib juga napa rukun Islam nih. Puasa di bulan suci Ramadan. Ini ada pembahasannya karena. Mudahan kita sehat panjang umur bertahan ya lah. Manamanya bulan suci Ramadan. Kami tak kumpulan di langgar di musalla sembahyang tarawih ya lah. Ini ada juga ngaran utuh Ramadan. Sebulanan ya lah, sehari-hari kita puasa. Itu kisah aja bang itu. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan rukun yang kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu.
jangan dipaksakan kalau kada mampu. Kada wajib haji, karena haji itu wajib bagi nang mampu. Ini kada dipaksakan. Habis rumah dijuali ya lah. Awak pun ngaran tulak haji, cuma bulik bingung kemana. Rumah ada lagi. Nah jadi haji itu nang wajib sekali aja. Nang kedua, nang ketiga, nang keempat tuh sunnah. Seperti itu juga umrah itu sekali seumur hidup wajib sekali. Nang kedua, nang ketiga itu sunnah aja lagi. Mudahan murah rezeki baratannya lah. Disampaikan langkahnya kawa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, kawa ziarah pulang di Makla Sayyidah Khadijah. Nyepian orang pula kasana itu bukan karena banyak besi duit, memang itu salah satu sebabnya, tapi karena mendapat panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Tuhan kadang memanggil orang yang berduit, bukan yang mampu dipanggil Tuhan. Tapi orang itu apabila sudah dipanggil dimampu akan Tuhan. Karena berapa banyak orang yang mampu tapi kada terbuka hatinya, kada terpanggil ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji, umrah. Nah ini jadi manis tata ilai sabila bagi orang yang ada berisi kemampuan kasana. Banyak aja orang yang kada berduit, awak tolak kasana. Ada soalnya orang menolakkan, mau umrahkan, mau hajiakan. Ada aja sebabnya. Padahal mau dilihat ada depan duit tangan tulak ke sana ya kan. Mahayah aja kan kadang kawa lagi. Nah, bahasanya tuh cuma mau sudah sampai panggilannya sampai ke sana. Jadi kada usah berkecil hati ya lah. Banyaknya aja. Mengatakan makamnya Rasulullah musyahadah ya lah. Mudah-mudahan dapat panggilan sampai ke sana ya. Baca salawat. Allah sampai aja ke sana. Ya, ada orang bertakun guru nih anak capat nih orang nih anak capat ya lah. Anak capat nih tulak berhaji berumrah. Belum gurit sudah juga mengamalkan surat Yasin. Belum juga tak tulak lagi kayak apa? Caranya supaya cepat. Amalkan waqiah. Baca juga ada tulak juga belum. Ini anak capat nih. Nah apalagi nang dibaca. Jadi juga mun anak capat. Surah Yasin, surah waqiah, surat tanah, surat rumah, surat kendaraan ya lah. Nanti mau tuh capat ketulak. buat surat kabun macam. Nah jadi orang yang dapat panggilan itu akan dimampukan Allah Ta'ala kawa laksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan sehat panjang umur berataan kawa tulak haji dan umrah. Nah ada 5 tadi. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah. Ini adalah rukun Islam. Bila ini terlaksana kelimanya berarti sempurna benar anak Islamnya itu. Cuma bukan berarti kada sempurna Islam seseorang, munnya orang kada bahagia lah, pasti enang susah. Ini kada menjadi syarat mutlak karena ujar sidin manis tato ilai sabila, orang nang mampu aja. Nang kada mampu kada wajib. Nah kemudian pulang paslon arkanul iman. Nah iya arak jamnya sudah sampai. Kasihan pian kalaju lawas kena pian yuh ya teh. Padahal ono yuh aja. Nah, rukun iman pulang insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kemudian pulang dikabulkan segala hajat, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan diberikan husnul khatimah, istiqomah dalam taat ibadah. Ala hazimiyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.